Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Aditya. Di sini saya akan mewawancarai pihak Puskesmas mengenai kesehatan reproduksi karena saya mendapat tema dari tugas K5 kali ini tentang kesehatan reproduksi. Namun sebelum itu saya tidak sendiri, saya akan memanggil teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya ditemani oleh Nurul Febrianti. Dan saya ditemani juga dengan Windy Amalia. Dan ditemani juga dengan Indri Nur Cahya. Dan tidak mungkin saya lewat ini sendiri ya. Saya akan memanggil juga Rangga dan Padri Agustiansyah. Nah, lengkap sudah, teman-teman saya sudah ada di sini. Jadi kami mau langsung masuk ke dalam buat tanya-tanya mengenai kesehatan reproduksi. Lebih jelasnya ikutin kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya sebagai perwakilan guru yang mendidik anak-anaknya, mohon maaf Ibu mengganggu di sini. Kami dari sekolah, dari SMA, kebetulan di sekolah itu sedang ada, kan sekarang tuh lagi ini pembelajaran kurikulum merdeka. Salah satu dari pembelajaran kurikulum merdeka itu ada pembelajaran penguatan profil pelajar Pancasila, di mana setiap 1 bulan sekalinya itu ada temanya masing-masing. Kebetulan bulan ini temanya itu bangunlah jiwa dan raganya. Kelompok ini mengambil tema kesehatan reproduksi. Nah, jadi tujuan kami ke sini dan tujuan mengantar anak-anak didikan saya ke sini mau menggali informasi mungkin melalui wawancara yang akan mereka nanti tanyakan terkait tentang kesehatan reproduksi. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya dan sudi kiranya untuk memberikan kami kesempatan, kami ingin menggali informasi tentang itu. Ya, terima kasih. Mungkin dari saya itu dilanjutkan nanti sama anak-anak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari SMA Negeri 1 Cikidang. Saya Akbar Aditya. Ini ada Windy Amalia, ada Nurul Febrianti, ada Indri Nur Cahya, ada Rangga Putra, ada juga Febrian Gunawan. Kami di sini ingin menggali tentang kesehatan reproduksi. Jadi yang pertama kami ingin menanyakan bagaimana sih cara menjaga kesehatan dan kebersihan reproduksi itu, Ibu? Ya, untuk yang pertama mungkin dari yang saya tahu, pokoknya kalau ada yang kurang boleh nanti ditambahkan oleh Bidan Lestari. Yang pertama untuk perempuan ya, apalagi di masa remaja ya, sekarang itu kebersihan yang paling utama itu kan reproduksi itu harus dijaga, apalagi untuk seorang perempuan, karena nanti kan jadi seorang ibu ya, dimana nanti seorang perempuan itu akan hamil, akan melahirkan. Nah, jadi dijaga itu bukan dari pas sudah menikah, tetapi sebelum menikah pun harus tetap dijaga kebersihannya. Terus apa yang dimakan, nah itu dari makanannya jangan sampai makan yang sembarangan ya, karena makanan pun pengaruh ke bagian organ reproduksi itu. Terus kebersihan yang utama tentu kalau misalnya perempuan pasti sudah haid kan ya. Nah itu apalagi saat haid, di saat haid itu mengganti pembalut kalau bisa sehari 3 kali ya. Jangan sampai, apalagi kalau aktivitasnya banyak, perdarahannya pun banyak, otomatis mengganti pembalut itu harus lebih sering ya. Dan diperhatikan jika ada iritasi itu harus
diperhatikan ya, kalau misalkan ada iritasinya lebih berlanjut atau lebih parah boleh konsultasikan dengan dokter ya, periksakan diri ke puskesmas. Misalkan perempuan maaf ya udah mulai tumbuh kan ya, laki-laki pun sama kayak misalkan bulu di reproduksinya, nah itu harus digunting atau dibersihkan juga. Nah jangan sampai ada tumbuh gatal atau nanti ada jamur yang mengganggu gitu ya, itu juga. Terus untuk apa sih bahasanya, cebok gitu ya. Nah untuk cebok pun ya, cebok itu kalau perempuan ada aturannya juga. Cebok tuh dari atas ke bawah, jadi jangan asal lah gitu ya, tapi ada aturan untuk perempuan itu membasuh vagina itu setelah BAK atau setelah membersihkan darah setelah haid, itu ada aturannya dari atas ke bawah ya. Dan bagian dulunya pun takutnya kalau misalkan lagi haid kan kadang ya suka darahnya menggumpal atau bagaimana, itu harus dibersihkan juga bagian dulunya. Nah, itu bagian perempuan. Terus organ reproduksi itu kan bukan hanya di luar ya, tapi di dalam rahim juga kan berarti termasuk ya. Nah itu dijaga aja kayak makanan. Kalau misalkan kan di sini pasti sering nanganin yang hamil ya ibu. Nah kita mau nanya, rata-rata kehamilan di Cikidang itu usianya berapa sih? Pernah ada gak yang muda gitu? Pernah nanganin yang muda? Sering apa? Kalau disebut sering sih mungkin dari tiap desa pasti ada ya. Mungkin hampir tiap desa ada ya usianya di bawah 17 tahun, di bawah 17 juga ada. 17 juga ada, 15 tahun ada. Yaitu mungkin itu mah akibat kehamilan yang tidak diinginkan ya, kebanyakan ya. Kebanyakannya pergaulan bebas mungkin ya biasanya yang terjadinya, atau ada juga yang yang jadi korban ya, ada yang jadi korban pemerkosaan, ada ya. Ya intinya kalau yang namanya perempuan dan laki-laki yang namanya bergaul, intinya harus dijaga lah gitu ya. Harus edukasi gini juga kan, sebetulnya tidak harus kesehatannya aja, tapi memang harus ada agamisnya ya. Nah itu harus dijaga ya. Tentunya juga kan kita tujuannya sekolah untuk apa ya, itu yang harus diingat, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ibu, tapi maaf, kalau misalkan di desa Cikidang ini rata-rata yang hamilnya itu ada yang pemerkosaan apa hamil di luar nikah? Desa Cikidang apa kecamatan Cikidang? Kecamatan Cikidang, di kecamatan Cikidang. Banyaknya hamil di luar nikah sih banyak. Banyaknya hamil di luar nikah ya. Dan kalaupun ada juga yang menikah di bawah umur, ada juga. Cuman memang kita tidak ada klasifikasi lebih khusus di situ ya, bidang lestari yang tidak ada data yang memang sengaja dibikinkan, yang ini hamil di luar nikah, yang ini hamil memang masih muda dan akhirnya hamil gitu ya, yang masih muda terus hamil, nggak ada. Tapi kita punya data kehamilan yang tidak diinginkan aja, tanpa melihat apakah itu pemerkosaan, apakah itu di bawah umur. Kadang tuh di usia yang sudah tua juga ada hamil yang tidak diinginkan, seperti misalkan di KB, tapi kecolongan di KB, misalkan minum pil, ternyata telat minum pilnya hamil. Nah itu kan sama saja dengan hamil tidak diinginkan ya. Terus mengapa organ reproduksi merupakan bagian tubuh yang rentan terhadap penyakit ini? Sangat rentan ya, karena dia itu bisa terjadi penyakit menular yang sangat
lewat organ reproduksi bisa menyebabkan penyakit menular juga ya, karena kan organ reproduksi biasanya berkaitan dengan bisa seksual ya. Bagaimana cara memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada usia remaja? Salah satunya dengan penyuluhan kepada anak-anak sekolah, penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, tentang bagaimana menjaga kebersihan, mungkin tentang yang tadi kita jelasin dari awal ya, itu bisa didapatkan kan sekarang mah informasi tentang reproduksi. Kalaupun misalnya mau ngundang nih pihak sekolah, pengen tahu nih apa aja sih penkes tentang reproduksi, bisa mengundang misalnya ya, dari puskesmas bisa dokter yang datang kalau ada surat resminya yang untuk memberikan informasi ya. Apa saja masalah kesehatan reproduksi yang berhubungan dengan remaja? Masalah mungkin kadang ada puting juga yang gatal ya, bisa jadi. Nah itu kalau untuk perempuan, kalau untuk bagian payudara itu boleh dibersihkan ya, dibersihkan bagian putingnya, jangan pakai sabun ya, lebih bagus lagi misalnya pakai air hangat, pakai kapas ya, itu lebih bagus. Dulu yang bawah, nah itu harus dirawat dan terus jangan sampai basah, jangan sampai lembab, karena apalagi kalau misalkan kita lembab, bulunya udah panjang, nah itu bakal jadi gatal juga, gak nyaman juga rasanya, apalagi kalau anak sekolah kan banyak aktivitas ya. Nah, harus baik laki-laki baik perempuan harus sering mengganti celana dalam ya. Komo kan laki-laki mah hormonnya lebih banyak dibanding perempuan ya. Jadi laki-laki tuh harus lebih bersih harusnya gitu dari perempuan. Apa resiko hamil di usia muda? Banyak banget. Hamil itu ada ideal hamil ya. Jadi kalau di kesehatan itu ada namanya PATE, terlalu muda nggak boleh, di bawah 20 tahun. Terus terlalu tua di atas 35 tahun tidak bisa secara teori ya. Terus terlalu banyak jangan, terlalu dekat jarak jangan, misalnya 1 tahun hiji itu berisiko. Nah seperti hamil muda kan itu termasuk ke dalam kategori PATE ya, terlalu muda. Kenapa sih yang hamil muda nggak boleh? Yang pertama, biasanya kalau hamil muda kan rentan dengan giginya juga ya. Misalnya sekarang sih anak-anak pada longsor, kalau dulu mah kan kecil badannya kecil, nanti kalau dari gizi berpengaruh nanti ke anaknya juga. Takut anak yang dilahirkannya itu prematur bisa, atau berat badan lahir rendah, karena normalnya lahir itu di atas 2.500 gram. Kalau ibu dengan misalnya kan banyak bangetnya, kalau dikupas kali ya udah cukup waktu sedikit ya. Kalau terlalu muda dikhawatirkan status giginya itu kayak kekurangan energi kronik ya. Jadi pas diukur lingkar lengannya itu kurang dari 23,5 cm. Nah itu bisa menyebabkan PBLR, berat badan lahir rendah. Dari beresiko juga ke perdarahan ya, nanti bisa perdarahan hebat. Terus secara psikolog si ibu kan pasti belum bisa menerima hamil, semua belum siap, organ tubuhnya belum siap ya. Secara psikisnya juga, karena hamil itu hamil banyak, kadang hamil muda ada yang mual muntah berlebih dan juga yang lainnya ya. Banyak. Bisa juga kalau giginya kurang, bisa juga anemia ya kan. Dewasa itu, ibu hamil itu normalnya 12% ya HB-nya. HB itu yang dicek lewat darah itu normalnya 12%. Nah kalau misalkan ternyata biasanya yang hamil muda itu kan hamil muda di usia muda ya, hamil di usia muda itu biasanya makanannya suka kurang gitu ya, karena kan mungkin psikologinya dia yang tidak bisa menerima juga, bisa jadi ya. Jadi ke makanan pun
kurang, makan sayurnya kurang, makan ya makanan yang bergizi kurang, ya. Jadi ke anemis pun bisa jadi ada gitu, dia mengalami anemis kurang dari 12 gram si HB-nya. Nah makanya kan kenapa anak-anak remaja tuh harus dikasih tablet. Kalau misalkan ada orang yang kena HIV, bisa sembuh apa enggak? Kalau HIV sih nggak bisa sembuh, tapi minum obat secara terus tiap hari. Nanti kan periksa dulu di puskesmas juga, kebetulan sudah ada sarana pengecekan screeningnya, pengecekan HIV-nya. Jadi kalau misalnya dapat hasil HIV reaktif ya, pemeriksaan HIV reaktif, nanti kita rujuk ke rumah sakit. Biasanya sih kita ke Sukawani, nanti yang pulang pengobatan terus sampai seumur hidup, pengobatannya tidak bisa sembuh total 100%, namun kalau HIV yang tidak diobati nanti bisa menyebabkan air ya, tapi jadi HIV doang udah sampai air. Kalau kita minum obat, ada obatnya namanya ARV, jadi minum itu setiap hari. Kalau misalkan terlambat terus terkena AIDS gimana? Kalau udah AIDS mah itu kalau kebalan tubuhnya udah Kecil banget. Makanya sekarang kan di sini nggak bukan sih program pemerintah harus cek laboratorium lengkap, diantaranya untuk HIV itu kan kalau misalnya nanti lahiran ibu dengan HIV, anakku gimana nih, kan takut tertular juga ya. Makanya ibu dengan HIV, kalau ada yang terkena ibu dengan HIV, langsung dikonsulkan ke rumah sakit, nanti si anaknya juga harus secara sesar. Berarti kalau misalkan bisa diberhentiin ya, berarti disesar dengan cara sesar. Iya. Ada ibu hamil dengan HIV. Biar enggak turun-menurun. Sudah nggak kena itu memutus rantai. Mungkin untuk edukasinya Ada yang ada yang bisa lagi teman-teman? Mungkin edukasi buat sekarang semoga bisa bermanfaat bagi kami dengan teman-teman kami yang nanti menyaksikan video ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf ada perkataan yang salah atau mengambil waktunya. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah saya dan teman-teman saya melakukan wawancara dengan pihak puskesmas tadi, ternyata di wilayah Cikidang kita ini ada beberapa siswa yang berhenti sekolah dikarenakan hamil budak. Mungkin entah dari pergaulan bebas, seks bebas, ataupun pacaran yang bebas. Tapi itu semua tidak dari seks bebas ataupun pergaulan yang bebas doang, tapi ada juga korban pemerkosaan. Dengan ini kita tahu bahwa di wilayah Cikidang ini terdapat juga hal-hal yang tragedis yang belum kita ketahui. Dan semoga dengan hasil wawancara kita ini, kalian ataupun kita semua dapat mengetahui tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di desa Cikidang ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Saya Akbar Aditya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.